Boleh minta pertanyaan. Hai semuanya, hai dimanapun, kapanpun kalian berada, siapapun kalian yang lagi nonton video ini. Hai semuanya, nama gue Dwi dan ini adalah video ketiga gue. Jadi sebenarnya menginspirasi gue untuk bikin video kayak gini adalah pengalaman gue sekarang, yaitu sebagai expat. Jadi gue tuh sebenarnya orang Indonesia, tapi gue sekarang lagi kerja di Malaysia. Tapi hari ini pada khususnya gue bakal ngomongin hal yang berbeda, bukan soal expat, tapi soal gimana sih caranya jual diri. Oke, mungkin gue akan menggunakan kata yang lebih halus, tidak vulgar. Gimana caranya mempromosikan diri atau dikenal dengan personal branding. Menurut gue ini penting banget, terutama karena waktu gue mulai memasuki dunia kerja, yaitu kita harus ngirim lamaran, kita harus ibaratnya di antara berjuta-juta manusia, kenapa bisa dipilihnya kita gitu. Jadi menurut gue personal brand itu penting, nggak cuma soal kerja juga, tapi juga soal berteman, soal networking, even soal dating juga penting gak sih personal branding. Anyway, gue bakal ngomong lebih dalam lagi, dan segala sumber atau misalnya research yang udah gue lakuin gue bakal link di caption di bawah. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat, kalian bisa cek di bawah. Dan kalau misalnya di sela-sela video ini kalian ada pertanyaan, kalian bisa leave di komen di bawah ini. Oke? Semoga kalian enjoy videonya. Oke, sebelum masuk soal personal branding, gue pengen menstimulasi kalian dengan sedikit permainan. Jadi kalian lihat logo-logo ini, apa yang membuat mereka sama? Kalau kalian lihat, tipe-tipe perusahaannya beda di bidang yang berbeda. Kalau misalnya ngomongin soal desain, warna-warnanya beda. Kalau ngomongin soal bentuk, bentuknya juga beda. Terus apa yang sama? Gue berasa kayak Dora. Dora. Apa sih nama monyetnya Dora tuh siapa sih? Siapa sih nama Dora, monyetnya Dora? Gue lupa. Apakah kalian bisa menemukan peta? Oke, persamaan dari brand-brand ini, logo-logo brand ini adalah mereka terkenal. Terkenalnya itu ibaratnya kalau misalnya lihat kalian warna merah sama kuning, kalian pasti udah langsung kebayang McDonald's. Walaupun di luar sana ada jutaan brand dengan menggunakan warna merah dan kuning, tapi somehow di pikiran kalian tuh kalian sudah tercetak kalau merah sama kuning itu McDonald's. Atau misalnya kalau kalian lihat warna biru sama kuning, biru sama kuning itu kan banyak ya yang menggunakan. Mungkin ibaratnya warna brand kacang atau brand snack aja bisa jadi biru sama kuning. Tapi kenapa kalian ingatnya IKEA? Nah, apa sih sebenarnya kita bisa pelajari dari brand-brand ini? Kenapa mereka bisa terkenal itu? Dan kenapa orang mau beli, walaupun dari beberapa brand ini ada yang produk-produknya tuh harganya mahal, atau misalnya di atas dari harga standar. Oke, itu soal brand-brand terkenal. Sekarang gue bakal ngomongin soal filosofi pasar. Kenapa filosofi pasar? Jadi gue tuh baru keinget, misalnya nih ya, lu bayangin diri lu lagi jalan-jalan di pasar. Pasar itu kan terutama misalnya pasar kering ya, pasar kering atau pasar basah deh. Oke, pasar kering atau pasar basah. Tapi di pasar itu kan tokonya banyak banget kan. Dan ada produk-produk yang ada kemasannya, ada produk yang ibaratnya kalau misalnya sayur kan cuma kayak gitu aja di displaynya gitu. Cuma gue penasaran sih, dari jutaan pilihan, kenapa kalian akhirnya memutuskan untuk pilih itu? Atau beli dari toko itu? Apakah karena kalian udah kenal sama pemiliknya? Atau karena produk yang kalian cari tuh cuma ada di toko itu? Atau misalnya karena review temen? Atau misalnya cuma karena kalian dia sekedar lewat, terus kalian lagi pengen nyari itu, ya udah beli aja. Atau ya lucu aja packagingnya. Selain filosofi pasar, ada juga misalnya filosofi supermarket. Kalau supermarket itu kan lebih gimana ya, lebih didesain sedemikian rupa, semuanya ada packaging. Nah, gue pengen tahu, kenapa dari jutaan produk di supermarket kalian akhirnya memutuskan untuk beli produk itu?
I'm a sucker of packaging sih. Gue, ya ibaratnya gue anak desain, jadi kalau misalnya gue liat packagingnya lucu, walaupun misalnya produknya gue belum tentu suka, cuman gue penasaran jadi gue beli aja. Jadi leave in the comment section below, kenapa akhirnya kalian memutuskan untuk beli produk itu? Gue penasaran sih, jawaban-jawaban dari kalian apa. Oke, filosofi yang ketiga, ini bakal lebih kental atau lebih dekat dengan cari kerja, dunia kerja. Kalau misalnya kalian mau ngelamar kerja, kita mau ngelamar kerja, kenapa kita harus bikin resume dan portofolio? Dan apa yang harus kita tuliskan di sana? Kalian inget gak, zaman SD, oke SD-nya gue ya, gue gak tau SD kalian. Zaman SD gue, semoga kalian pernah sih ngalamin kayak gini, soalnya menurut gue ini salah satu pengalaman yang lucu juga. Zaman SD itu, gue inget banget kita dulu suka tukeran buku diary, dan kita tuh ngisi biodata masing-masing gitu. Tapi setelah nulis biodata kita juga nulis soal pemilik dari diary itu, kayak ngasih komen. Misalnya kalau misalnya itu punya teman gue namanya Andre ya, gue bakal nulis Andre namanya, lucu mukanya, something like that. Kalian pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Ya, jadi sama aja kalau misalnya kalian disuruh nulis biodata, kalian bakal nulis apa? Gue nemu ada satu orang bilang kalau misalnya nulis biodata atau nulis resume itu, pertama harus jujur, kedua harus show yourself, harus menunjukkan diri asli kalian, dan yang ketiga adalah be mysterious. Kenapa harus be mysterious? Bukannya kita harus buka-bukaan aja. Oke, dari 3 filosofi itu, semoga kalian udah bisa lebih kebayang ya soal personal branding. Personal branding itu artinya apa sih? Sebenarnya personal branding itu kalau mau gampang, ada satu agensi kreatif menyebutkan kalau personal branding itu ibaratnya kalau kalian lagi nggak ada di ruangan, orang bakal ngomongin apa sih soal kalian. Terus kalau misalnya kata Forbes, personal branding itu penting karena itu tuh membuat kalian stand out, ibaratnya membuat kalian tuh lebih kelihatan di antara jutaan manusia yang ada di dunia ini. Dan what makes you special? Dan kenapa makanya kita harus buat resume, kita harus buat portofolio? Karena mestinya kita adalah orang yang paling tahu soal diri kita sendiri. Walaupun jujur, personal branding itu bukan berarti kita cuman kayak nyombong atau ngawang-ngawang aja bilang, oh gue paling hebat, gue paling disiplin, gue paling termotivasi. Ada ala kadarnya, tapi gimana cara ngebalance untuk mempromosikan diri kita? Sebenarnya personal branding itu sama aja kayak brand-brand gede membranding themselves. Jadi dari segala macam kerjaan atau project yang kita pernah lakuin bersama, tunggu ada kereta. Pesan apa yang kita tinggalkan? Apa yang bikin orang inget sama kita? Ini adalah 5 pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk mempertanyakan soal personal branding kita atau soal diri kita sendiri. Pertama, komentar orang soal kerjaan lu tuh apa? Kedua, kata sifat apa yang lu pakai untuk mendeskripsikan tentang diri lu? Ketiga, kalau lu Google nama lu, apa yang bakal muncul? Pernah nggak lu Google nama lu? Keempat, apa yang bakal orang omongin soal lu? Nah, kelima, apa yang lu pengen orang kenal soal lu? Kesan apa yang mau lu tinggalkan untuk orang-orang di sekitar lu? Oke, sekarang kita masuk untuk step-stepnya sampai akhirnya bisa membentuk personal branding kita. Nanti sumber-sumber yang gue dapet atau research yang gue udah lakuin untuk topik ini gue bakal link di caption, gue bakal taruh linknya di caption di bawah, jadi kalian bisa baca aja. Dan kalau misalnya kalian ada komentar atau pertanyaan soal personal branding atau misalnya tanggapan, kalian bisa leave in the comment section di bawah. Gue juga pengen tahu gimana sih cara kalian untuk bisa mempromosikan diri kalian sampai kayak gini. Karena gue banget di luar sana banyak banget orang yang jago banget soal personal branding, sampai akhirnya mereka tuh benar-benar bisa dikenal sedemikian rupa. Tadi gue udah ngasihkan 5 pertanyaan untuk menganalisa diri kita sendiri. Nah, itu tahap pertama. Analisa diri sendiri.
bisa dengan cara kekurangan kita apa, kelebihan kita apa. Dan kalau ngomongin soal kekurangan sama kelebihan, biasanya tipsnya itu adalah jangan, misalnya kalau ngomongin kekurangan ya, jangan cuma ngomong, oh saya cenderung tidak fokus. Tapi kalian harus justify atau kalian harus proof kalau kalian berusaha untuk memperbaiki itu dengan poin dari kelebihan. Misalnya, saya cenderung tidak fokus apabila multitasking, tapi saya berusaha untuk mengantisipasinya dengan men-schedule atau menjalankan self-discipline. Atau saya berusaha mendokumentasikan semua kerjaan saya dengan lebih sistematis. Nah, jadi kalian gak cuma ngomong, gue gak suka ini, gue gak bisa ini. Tapi kalian juga membuktikan kalau misalnya kalian tuh mau lebih bagus, kalian mau memperbaiki itu. Dan bahkan bisa jadi kalian twist the words, jadinya kekurangan kalian itu jadi kelebihan kalian. Nah, itu lebih canggih lagi. Oke, soal analisa, kan kelebihan, kekurangan, terus kalian analisa skill kalian tuh apa, hard skill sama soft skill. Terus misalnya kalian merasa kalian uniqueness kalian tuh apa sih yang bikin kalian tuh unik, apa sih yang menurut kalian perusahaan tuh bakal jatuh cinta banget sama kalian. Jujur, menganalisa diri sendiri itu susah. Karena kita cenderung ada kalian melihat diri kita rendah, atau kita cenderung buntu aja gitu. Gimana sih cara ini menilai diri sendiri? Nah, kalau misalnya analisa diri sendiri, gue kadang-kadang nanya sama orang-orang terdekat gue, misalnya orang tua, misalnya teman dekat. Dari situ gue jadi yang lebih agak terinspirasi, atau ibaratnya agak terketuk untuk oke, ternyata gue punya ini, ternyata gue punya itu. Oke, yang kedua, ini gue menemukan salah satu istilah yang lucu sih, PI. P-I-E. Oke, P itu artinya performance atau kualitas baik yang kita pengen hasilkan dalam setiap kerjaan kita. Karena kan kalau ibaratnya dalam dunia kerja itu, kita tuh kan pengennya meninggalkan kesan yang baik. Kalau misalnya gue di kantor selama ini ada namanya KPI atau disebut dengan Key Performance Indicator. Jadi itu menentukan gue tuh perform gak sebagai misalnya sebagai desainer atau sebagai marketer. Dan dari situ bisa untuk membantu manajer gue memutuskan kalau gaji gue dinaikin gak, atau gue bakal dapat promosi atau enggak. Yang gue yakini adalah dalam setiap pekerjaan di perusahaan manapun apapun, gue harus meninggalkan kesan yang baik. Karena they will talk, people will talk. Maksudnya adalah kalau misalnya kalian meninggalkan kesan yang jelek, terutama kalau itu perusahaan besar, takutnya nanti mereka bakal ngomongin ke perusahaan-perusahaan selanjutnya yang kemungkinan kalian bakal apply juga ke perusahaan-perusahaan tersebut. Misalnya karena kalian pengennya niche di perusahaan, di industri kayak gitu aja. Oke, I itu adalah image. Image itu maksudnya adalah kalian dikenalnya sebagai apa dan sebagai siapa. Kalau misalnya gue di kantor sekarang posisinya desainer juga, marketer juga, tapi bukan soal title-nya aja, cuman orang bakal lebih kenal soal misalnya responsibility gue. Orang bakal kenal, Dwi itu orangnya gimana, Dwi cara kerjanya kayak gimana, Dwi itu kalau misalnya di bawah pressure kayak gimana, dan so on yang akan mempengaruhi kalau misalnya kalian kerja sama mereka dalam project tertentu. Yang terakhir, exposure. Kita harus memastikan kalau orang itu tahu kita tuh ada dan apa yang kita stand for. Exposure itu ibaratnya kalian promosiin sebesar-besarnya kalau kalian tuh exist in this life. Kalau kalian itu bakal bring so much value, kalian itu berharga untuk ada di dunia ini dan kalian tuh ada di sini. Jadi kalau bisa kalian expose banyak-banyaknya soal diri kalian, terutama misalnya dalam melalui networking. My God, guys, jujur gue nyesel karena dulu gue ngerasa pas zaman kuliah tuh gue lebih fokus soal pulang kuliah mau makan apa. Gue tuh sebenarnya campuran introvert sama extrovert. Gue ambivert. Ya jadi
gue tuh dulu nggak banyak melakukan networking. Dan kenapa akhirnya gue sadar, oh my god, networking tuh penting banget. Karena banyak gue dengar dari teman-teman gue, mereka bisa masuk ke perusahaan baru atau mereka bisa dapatkan pekerjaan baru itu karena networking. Mereka tiba-tiba kenal dari perusahaan ini, perusahaan itu, perusahaan ini. Jadi networking itu penting banget kalian. Kalau misalnya masih bisa networking, masih ada daya, masih ada waktu, networking sebanyak-banyaknya. Hal penting yang ketiga adalah messaging atau target audience. Ngomongin soal personal branding, kita harus tahu dong, kita mau targetinnya siapa. Pengen ngelamar kerjaan, berarti kan target audience-nya beda. Itu perusahaan-perusahaan, HR. Atau misalnya kalau kalian mau ngomongin soal personal branding hanya untuk sosial media, biar orang kenal sama kalian aja, itu kan target audiensnya beda. Bisa jadi adalah orang-orang yang umur sama kalian, satu generasi, atau bahkan ya ibaratnya Gen Z gitu kan, itu beda lagi target audiensnya. Terus ketiga, misalnya kalian mau gunain personal brandingnya untuk networking, itu lebih beragam lagi, karena kan bisa jadi networkingnya misalnya kalian diundang ke acara atau event bersama CEO, wah, bersama CEO, itu kan berarti target audiensnya beda. Cara kalian harus mempromosikan diri kalian, membawa diri kaliannya kan beda kan. Keempat, ini menurut gue paling seru, yaitu tell your story. Pertama, bisa dengan brand purpose atau tujuan kalian sebagai brand. Apa yang bikin kalian bangun setiap hari? Apa yang memotivasi kalian untuk bangun setiap hari? Apa yang menjadi tujuan akhir dari karir atau hidup kalian? Tujuan kalian tuh apa? Kenapa kalian pengen jadi brand? Kenapa kalian mempromosikan diri kalian sendiri? Terus dari brand purpose, dari tujuan kalian sebagai brand, kalian bisa ngomongin soal core values. Core values itu adalah nilai-nilai. Apa nilai-nilai yang kalian yakini dalam hidup kalian sebagai profesional dan hidup kalian sebagai personal, sebagai diri kalian sendiri di personal life? Ada juga kalian bisa ngomongin soal skills and experiences yang tadi gue bilang. Kalian bisa cerita soal soft skill, hard skill, tapi nggak cuma dalam list, tapi kalian bisa lebih mencurahkan diri kalian, pengalaman kalian. Misalnya kalian dulu pernah mengalami suatu pengalaman di pekerjaan sebelumnya yang traumatizing, atau sesuatu yang kalian nggak pernah pikir kalian bisa solve, tapi kalian bisa solve. Atau bahkan kegagalan yang sampai sekarang kalian masih belum bisa move on. Pengalaman dan skill-skill kayak gini tuh menurut gue sangat menunjukkan betapa uniknya kalian, betapa uniknya kita. Terus selain skills dan experiences, ada juga credibility. Kalian bisa share soal working experience, berapa tahun kerja di perusahaan ini, tanggung jawab kalian apa aja di perusahaan tersebut. Ini bisa menunjukkan credibility kalian, atau kalian bisa lebih dipercaya, karena kan berarti kalau kalian udah pernah kerja perusahaan ini, berarti kalian udah membuktikan kalian tuh exist, kalian tuh udah pernah berkarya. 5. Be genuine and have a positive attitude. Gue lapar guys, ntar ya. Walaupun kita udah cerita segala kegagalan kita, segala cerita sedih, heartbreaking moments kita, tapi kita harus keep it positif. Maksudnya bukan berarti, ya walaupun kita terbuka, bukan berarti kita nangis-nangisan depan HR-nya juga sih, nangis-nangisan depan bosnya juga. Kita harus tetap positif, kayak kita strong gitu kan, kita tetap kuat, kita bisa melewati itu semua. Jadi mereka pun lebih yakin untuk nge-hire kita. Bukan kalau misalnya kita ada kegagalan kita yang langsung, iya pak, saya tuh pernah digituin pak sama perusahaan saya yang lama, terus saya tuh nggak bisa pak, saya tuh paling nggak bisa pak digituin sama orang. Instead kita bisa ini kalau misalnya interview ya, kalau interview, karena kan biasanya kalau interview mereka pasti HRD atau bos-bos gitu kan, mereka memberikan kita pertanyaan-pertanyaan yang pengen ngetes kita gitu kan. Kaki
Gue pegel bentar ya. Tunggu stretching dulu. Instead of that, kita bisa berusaha positif, embrace the positive attitude dengan kayak gini. Iya Pak, emang itu pengalaman yang sebenarnya sangat membuka mata saya kalau misalnya ternyata di kondisi kayak gitu seharusnya saya tidak seperti ini. Tapi jujur dari situ saya lebih mengingatkan diri saya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Beda kan? Ibaratnya lu beli kado, itu cara lu ngebungkus kadonya aja gitu. Walaupun misalnya isi kotaknya kosong, tapi cara kalian membungkus kadonya kalau indah bagus gitu kan orang tetap kayak okay, at least you made an effort into the packaging, into the wrapping. Pentingnya kita harus punya kepercayaan diri. Gak semua orang pedenya tinggi. Gue juga orang yang gak pede tinggi. Gue juga sering doubt myself. Gue sering meragukan diri gue sendiri. Tapi kalau soal jual diri kita harus push ourselves. Cara tetap juga ngebalance dengan humble atau murah hati atau rendah hati. Nggak dengan. Jadi menurut gue jangan terlalu ekstrim. Misalnya kalau misalnya kalian pengen percaya diri tuh jangan percaya dirinya kayak ya gitu deh Pak. Jadi gue ya so far sih yang kerja sama gue semuanya senang-senang aja, nggak ada yang protes gimana gitu. Oke, itu over kan. Tapi juga jangan yang kayak ya Pak saya tahu kok. Ya Bapak juga bisa lihat kan di resume yang saya kirim sama Bapak. Ya saya tahu Pak, saya tahu saya tuh kurang. Try to balance it. Try to say like, dari 5 tahun saya bekerja selama ini, saya berusaha untuk meninggalkan kesan yang baik. Gak cuma untuk pekerjaan, gak cuma untuk perusahaan, gak cuma untuk manajer saya dan orang-orang di sekitar yang bekerja dengan saya. Walaupun saya tahu masih banyak yang saya bisa pelajari, tapi saya ingin terus maju. Ingat gak mainan zaman dulu yang ada kok a friend 50-50, itu apa sih namanya? Gue lupa deh. Ya, saya ngerti. Lagu. Jadi boleh minta Bertanya kepada audiens. Poin yang keenam adalah ask a friend. Tadi kan gue udah sempat ngomong di poin pertama soal analyze yourself. Kalau misalnya kita ngerasa buntu, kita bisa tanya sama orang terdekat kita. Ini sama sih. Kalau misalnya sulit kita untuk menilai diri kita sendiri, karena kan biasanya kita udah punya kacamata sendiri ya untuk menilai diri kita sendiri. Kita butuh kacamata orang lain. Tanya aja sama orang terdekat, saya tanya sama teman, orang tua atau siapapun yang bisa kalian percaya untuk tahu. Mereka bakal memberikan kalian feedback yang menolong kalian untuk membentuk personal branding ini. Begini. Yang ketujuh adalah exposure. Ini di poin kedua udah disebutkan yang PIE, performance, image, exposure. Nah, exposure itu adalah semua media di luar sana. Sosial media, bisa Instagram, Facebook, LinkedIn, portfolio lu, website yang lu bikin sendiri, resume lu atau CV dan sebagainya. Misalnya kalau kita ngomong soal LinkedIn ya, sesering apa kalian cek LinkedIn? Kalau gue pribadi, gue lumayan aktif dalam penggunaan LinkedIn karena jujur kan gue ada pindah kerjaan baru. Sekarang gue balik lagi kerja di corporate. Kalau kalian belum nonton videonya, nanti gue link di sini. Jadi pekerjaan baru gue itu gue dapetnya dari LinkedIn. Jadi bos gue dia nge-approach gue dari LinkedIn. Nah makanya gue ngerasa makin kesini emang LinkedIn berguna banget sih, dan bersyukur banget gue ada aplikasi yang nggak cuma soal lu your personal life, tapi mereka memikirkan juga soal professional life lo, which is buat lo nyari duit, buat lo hidup. Dari LinkedIn basicnya bisa kalian
merumus headline kalian atau bio kalian. Biasanya kan ada tuh yang kalian mendeskripsikan diri kalian dalam singkat kalimat singkat aja. Terus kalian isi pengalaman kerja kalian dan deskripsi setiap role kalian atau posisi kalian dan perusahaan-perusahaan tersebut, berapa tahun. Terus kalau misalnya kalian pengen lebih terpercaya lagi, kalian minta komen-komen rekan kerja dan bos kalian soal selama bekerja dengan kalian yang mereka rasakan apa, kesan-kesan mereka apa. Dan jangan lupa juga untuk add skills ya, karena kan tadi tahap yang keempat itu kan kalian udah tahu soal skills dan experiences kalian. Jadi kalian bisa taruh aja di LinkedIn skill kalian apa aja, hard skill. Atau kalau kalian ada pengguna aktif Instagram atau TikTok, I think nowadays people are using personal branding everywhere. Personal branding itu bisa di mana aja. Ibaratnya di Instagram aja, gue juga jujur menggunakan Instagram gue sebagai tools, sebagai alat untuk gue untuk personal branding juga. Akhir yang ke-8, dan ini yang paling penting, shout out about you. Jadi kan ada tuh pepatah yang bilang kita harus bergantung sama diri kita. Kita harus bergantung sama diri kita sendiri dulu. Bukan berarti kita nggak punya agama atau nggak punya orang yang kita sayang ya, tapi kalau soal surviving, in the end kita harus menggantungkan diri sama diri kita. Kita harus perjuangin untuk diri kita sendiri, karena kita yang seharusnya tahu betapa berharganya kita. Gue tahu itu sulit dan gue juga ngerasa itu sulit. Tapi soal personal branding ini semoga membantu kita untuk lebih mengenal diri kita lebih jauh. Gue pernah sih tanya salah satu sahabat gue soal ini, kayak weakness lo apa, strength lo apa, gini. Karena sebenarnya seru loh untuk menganalisa diri kita sendiri tuh, kita akhirnya jadi lebih tahu kita tuh siapa. Kenapa sih kita tiap hari tuh mau hidup kayak gini? Kenapa kita mau kerja? Kenapa kita mau melakukan ini? Apa motivasi kita? Apa yang kita pengen buktikan? Kita dikasih hidup sama Tuhan, kenapa kita pengen tetap hidup, dan apa yang kita pengen buktikan dalam bentuk kita bersyukur. Ibaratnya balik ke filosofi supermarket, kenapa dari jutaan produk itu, kenapa jadi dari jutaan manusia perusahaan itu mau nge-hire kita? Gue jujur banyak lebih pintar dari gue jujur banyak yang lebih luar biasa dedikasi daripada gue, tapi kenapa gue yang di-hire? Jadi itu dia soal personal branding. Menurut kalian gimana? Kalian selama ini ngerasa kalian lupa kalau personal branding itu penting, atau kalian udah menjalani itu? Komen di section di bawah. Dan semoga video ini berguna untuk kalian di luar sana. Jangan lupa untuk share ke teman kalian atau sahabat-sahabat kalian atau keluarga-keluarga kalian dan orang-orang yang kalian kasihi. Semoga video ini berguna untuk mereka juga. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe to this channel. Gue berusaha untuk upload seminggu sekali video-video, dan gue udah punya beberapa ide-ide video apa yang gue pengen ngomongin untuk selanjutnya. Tapi kalau misalnya kalian punya ide-ide lain yang gue pengen ngomongin, feel free to reach me out on my Instagram atau di sini di komen di bawah. Dan jangan lupa untuk semua pejuang-pejuang professional life, semua pejuang-pejuang pekerja, semua pejuang-pejuang ekspat di luar sana, kalian yang hari ini lagi ngerasa sedih atau ngerasa tidak termotivasi, I got you. Gue gak kenal kalian, gue gak tahu kalian di mana, tapi marilah kita menjadikan dunia kerja itu nggak cuma soal persaingan, nggak cuma soal kompetisi, nggak cuma soal uang, tapi juga menjadi ajang di mana kita menghargai lingkungan, menghargai diri kita sendiri dengan personal branding ini juga. Jadi jangan lupa ya, kalau nggak cuma brand aja yang mesti branding, tapi kita juga mesti personal branding, karena kita itu, setiap individu kita adalah brand. Oke, see you in the next video. Bye-bye.